Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam channel SMA Negeri Prambon dalam rangka memahami atau mempelajari materi PPKN. Untuk materi ini masih ada kaitannya dengan materi minggu yang lalu, yaitu tentang hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perwujudan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Perwujudan peran Indonesia itu diantaranya adalah satu, pengiriman pasukan Garuda dalam misi perdamaian dunia. Perlu diketahui anak-anak bahwa salah satu upaya negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia itu adalah dengan cara mengirimkan kontingen Garuda atau yang disingkat dengan KONGA atau pasukan Garuda. Nah, pasukan Garuda ini adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Perlu diketahui anak-anak bahwa Indonesia mulai turut serta dalam mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB itu sejak tahun 1957. Nah, negara Indonesia ini telah mengirimkan pasukan Garuda untuk menjalankan misi perdamaian di daerah-daerah konflik. Mengapa toh Indonesia kok mengirimkan pasukan Garudanya? Karena punya alasan. Di antaranya adalah satu atau A, untuk memenuhi permintaan PBB. Yang B, adanya tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 khususnya pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan yang C, alasannya adalah sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Saya kira Anda sudah tidak asing lagi pengertian bebas aktif. Bebas dalam arti bahwa bebas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Aktif itu aktif ikut serta di dalam perdamaian dunia. Itulah politik luar negeri Indonesia. Terus kita lanjut, yang kedua, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Ya, ini bentuk kedua adalah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara beberapa negara di benua Asia dan Afrika pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika. Berikutnya, dampak dari adanya konferensi Asia Afrika diantaranya adalah A, adanya ketegangan dan bahaya pecahnya perang yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan dan RRC dengan Amerika Serikat mulai berkurang. Yang B, meningkatnya
perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Dan C, beberapa negara mengikuti praktek politik bebas aktif. Terus kita lanjut yang ketiga, yaitu penyelenggaraan ASEAN. Perlu diketahui anak-anak bahwa konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 5 negara. Nah, dalam konferensi itu menghasilkan deklarasi Bangkok yang ditandatanganinya. Maka organisasi kawasan tersebut diberi nama ASEAN. Organisasi Asia Afrika yang diikuti oleh 5 negara itu diantaranya adalah Indonesia. Perlu diketahui di sini bahwa Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Terus kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia. Yang ketiga, Narcisco Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Dan keempat, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang terakhir adalah Panat Koman, yaitu Menteri Luar Negeri Thailand. Itulah 5 negara yang mengadakan konferensi Asia Afrika. Terus perlu diketahui anak-anak, isi dari deklarasi Bangkok itu diantaranya adalah 1 atau A, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. B, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. C, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan organisasi internasional yang ada. Berikutnya, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Itulah isi dari deklarasi Bangkok yang diadakan oleh 5 negara tersebut. 5 negara pendiri ASEAN ini secara otomatis menjadi anggota ASEAN. Sejalan dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, negara-negara Asia Tenggara yang lain berkeinginan untuk menggabungkan diri dalam organisasi ini. Ya, diantaranya adalah Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, itulah negara-negara yang ingin menggabungkan diri pada ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Oke, kita lanjutkan. Bentuk yang keempat adalah penyelenggaraan KTT non-blok. Perlu diketahui anak-anak bahwa Konferensi Asia Afrika atau yang disebut dengan KAA di Bandung pada tahun 1955 itu merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB. GNB berdiri saat diselenggarakannya konferensi
tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT. Perhatikan anak-anak bahwa KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 itu merupakan proses yang panjang. Ya. Di samping itu perlu diketahui bahwa tujuan dari KTT non-blok itu diantaranya adalah penentangan terhadap apartheid. Terus yang kedua, tidak memihak pada fakta militer multilateral. Ya, berikutnya masih ada lagi yaitu perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme. Berikutnya, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itulah penyelenggaraan KTT non-blok. Untuk itu tolong anak-anak betul-betul diperhatikan, dipelajari secara seksama tentang materi kali ini. Namun walaupun situasi dan kondisi yang seperti ini masih kondisi COVID, maka saya harap pada anak-anak tetap semangat belajar agar tercapai apa yang dituju cita-citakan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Ya, kalau kurang jelas tolong untuk bisa membaca materi-materi di sumber lain agar lebih luas pandangannya. Ya, saya kira sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.